Halo semuanya, selamat datang di platform scientific.id pada kelas pemrograman dasar ini. Pada kelas kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam bab seleksi kondisi. Dan jangan lupa pastikan kalian sudah menginstal software NetBeans, dan mari kita simak materi berikut ini. Akan ada 4 pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada conditional assignment, percabangan menggunakan if-else, nested if, dan switch case. Masuk pada subbab pertama, yaitu conditional assignment. Jadi, conditional assignment adalah suatu pengaturan alur program berdasar kondisi yang dijadikan patokan. Atau bisa dikatakan, sebelum mengenal fungsi if, kita harus menggunakan kode berikut terlebih dahulu, yang merupakan contoh kode dari conditional assignment-nya. Penulisannya yaitu tipe data, spasi variabel, sama dengan kondisi, pernyataan benar, dan pernyataan salah. Dari kode di atas dapat diartikan bahwa, pertama, kita harus melakukan pendeklarasian variabel dan tipe data dari variabel yang kita buat terlebih dahulu. Kemudian, kita beri suatu kondisi, setelah itu, jika kondisi benar, maka program akan berjalan ke pernyataan benar. Namun, jika salah, maka akan melakukan pernyataan salah. Selanjutnya, kita masuk pada subbab materi yang kedua, yaitu if-else. Untuk melakukan percabangan tunggal ini, kita bisa menggunakan if saja. Akan tetapi, jika ingin melakukan percabangan lebih dari satu atau majemuk, bisa menggunakan if-else. Bisa juga menggunakan kombinasi if-else secara berkelanjutan untuk melakukan pengecekan suatu nilai sebanyak 3 kali. Jadi, pernyataan if digunakan untuk menentukan pernyataan yang akan mengeksekusi jika persyaratan bernilai true, yang dimana ekspresi boolean digunakan untuk sebuah pernyataan logika true atau false dengan variabel bertipe boolean. Sedangkan, pernyataan if-else digunakan untuk mengeksekusi beberapa pernyataan berkondisi true dan pernyataan lain yang berkondisi false. Selanjutnya, yaitu ada nested if. Nested if sendiri yaitu suatu kondisi if yang memungkinkan untuk terdapat if di dalam if. Jadi, alur programnya yaitu jika kondisi if pertama benar, maka program akan mengecek if kedua dan seterusnya. Selanjutnya, masuk pada subbab terakhir yaitu switch case. Selain menggunakan if, bisa juga menggunakan switch case ini. Karena switch sendiri digunakan untuk memilih berdasar banyaknya pilihan yang dimana dari masing-masing pilihan akan menghasilkan pernyataan yang berlainan sesuai dengan pilihan yang dilakukan. Program akan menampilkan output sesuai dengan inputan yang diberikan dengan batasan input berupa nilai awal sampai nilai akhir tertentu. Nah, selanjutnya akan ada contoh penjelasan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Mari disimak dan silakan dibuka NetBeans-nya ya. Masuk pada kode program yang kedua yaitu penjelasan dari if. Nah, saat kode program kita jalankan, kita harus memasukkan nilai terlebih dahulu. Nah, untuk contoh nilai yang akan kita masukkan yaitu 62. Dan dia akan mencetak congratulations. Jadi, pada saat kita memasukkan nilai 62, dia akan menghasilkan output congratulations karena jika nilai lebih dari 60 dan sama dengan 70 akan menghasilkan output congratulations. Seperti itu. Selanjutnya masuk pada contoh pada program ketiga yaitu if-else. Seperti yang sebelumnya, kode program yang sebelumnya, di sini hanya menambahkan else. Jadi, semisal kita masukkan nilai kurang dari 60, maka kode program akan mencetak sorry you failed. Nah, jika mencetak nilai dengan lebih dari 60, maka akan menghasilkan congratulations, seperti itu. Mari kita coba. Saat kita memasukkan nilai 65, dia akan mencetak congratulations. Jika kita mencetak nilai berapapun yang kurang dari 60, semisal 55, dia akan menghasilkan you failed. Seperti itu. Masuk pada contoh berikutnya yaitu nested if. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah kode program yang sama dengan memasukkan nilai. Untuk menghasilkan dari beberapa contoh ini, mari kita jalankan kode programnya terlebih dahulu.
Semisal kita masukkan nilai 5, akan mencetak saya belajar. Mengapa mencetak saya belajar? Karena 5 nilainya kurang dari 20 dan 5 dimodulus 2 hasilnya 1. Masuk pada contoh kode program yang terakhir, yaitu switch case. Nah, di sini nilai yang sudah ditentukan adalah 100, yang dimana nilai 100 nanti akan mencetak excellent, nilai 90 akan mencetak good job, dan case 80 atau nilai 80 akan mencetak student harder. Jadi saat kita jalankan, jika nilai sudah diisi di sini dengan nilai 100, saat kita jalankan hasilnya akan langsung muncul yaitu excellent. Sekian materi dan contoh praktek program pada kelas kali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.